dadamu ada kan? Ada. Bukan nanti kok malu ya kan? Ya pokoknya tahulah. Oke, jadi posisi pasiennya kita harus tidurkan dia 30 sampai 45 derajat. Jadi naikin lagi. Itu bisa diputar nggak? Ini pakai remote, harus colok ke listrik. Ya. Nah, buka aja maskernya. Kan pada masker kan? Kirain mau taruh di mana sama dia? Posisikan pasien menghadap ke kiri ya. Nah, kalau misalnya orang kurus atau memang dia udah ada gangguan jantung, kita akan langsung lihat itu ada denyutan besar di sini. Ya. Tapi kalau orang normal nggak akan kelihatan. Ya. Jadi sebenarnya dia di antara otot sternonukleomastoid, ya. Jadi jangan ketukar dengan nadi karotis. Bedanya nadi karotis dengan vena jugularis, vena tidak bisa tapi bisa terlihat, ya. Jadi kalau nadi karotis teraba, kalau teraba berarti itu bukan jugularis vein, tapi dia karotis, ya. Dan posisinya pasti dia kalau kelihatan ya kan, kalau begini kan nggak kelihatan, ya. Jadi kita cari aja sambil ajak ngobrol lagi ya. Bisa pasiennya suka apa namanya, suka takut diapain. Ya Pak, saya mau ngecek bentar ya Pak. Jadi ini di sini tuh ada, kita mau lihat denyutannya ya Pak ya. Nah, jadi karena dia memang tidak ada gangguan jantung, jadi agak sulit ya. Jadi cara ambilnya adalah, kan kalian lihat ya, tadi kan di antara sterno apa namanya, baca satunya, sternocleidomastoid. Jadi mastoid itu nih, jadi kalian lihat nih ada. Kemudian kita tarik garis ke clavikula. Jadi sebenarnya begini, lihat. Dia pasti akan di antara sini, ya. Jadi kita cari, tiduran ini nggak apa-apa ya Pak ya, santai ya Pak. Kita cari. Kalau ini memang agak ini ya, lampu mau harus pas di atas sebenarnya. Oke, ya. Berat badanmu berapa? 80 Bu. 80. Ya, 83 ini. Oh, efek corona gemuk ya. Sekolah itu. Oke ya. Ajak ngobrol aja terus pasiennya ya. Oke Pak, ini apa di masa dulu biar denyutnya muncul Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Oh, kira kan denyut saya nggak ada Mas. Panik ya. Nah kalau denyut nggak ada, Bapak nggak bisa ngomong sama saya dong. Gitu ya ngelesnya. Ya. Cari denyutan yang paling tinggi. Ah, lihat nggak di situ? Coba. Yang mau rekam ya. Nanti kan bisa dibagi temennya ya. Lihat nggak? Iya. Lihat nggak? Jangan ini kan dia karena bergerak. Ini kan ya. Kan saya bilang kalian melihatnya itu ini kan begini ya. Garis imajinasinya begini kan. Jadi di antara ini pasti denyutnya. Ya, dia denyutnya muncul. Lihat nggak? Nih. Lihat nggak? Ya, tuh kan? Oke. Kalau udah, ya, kecil, ya.
Bisa mandi kau ya, hilang. Nanti marah dia. Kemudian tulang dada di tengah namanya sternum. Di antara sternum nanti kalian di rumah raba sendiri. Di sternum itu ada ya teraba nonjol sendiri. Itu namanya angulus sterni. Ya. Yang paling menonjol di antara sternum yang lainnya itu disebut angulus sterni. Disitulah garis imajiner kalau ditarik 5 cm di bawahnya tepat di mana ada jantung kamu. Oke, ya. Jadi kita berdirikan tegak di situ. Ya, jadi cari sternum, raba yang paling menonjol, taruh penggarisnya 1. Kemudian kita tarik garis, ya. Jadi yang kita pakai buat ukuran di sini. Jadi nolnya di bawah sini, ya. Oke, terus kita tarik garis sejajar. Ya, udah simetris belum? Udah belum? Udah simetris belum? Berapa coba aku lihat angkanya? Berapa? Ada di berapa? Jangan di inci, lihatnya yang senti. 5 kan? Berarti hasilnya 5 plus 6. Tadi sudah dibilang 5. Garis imajiner ke jantung jaraknya 5 cm. Berarti 5 plus 5. Dari yang ininya 5 ditambah 5 jadi berapa? 10. Normalnya? Kurang dari 8. Berdasarkan jarak antara angulus sterni di jantung 5 cm. ditambah hasil tadi. Ya. Oke. Jadi dari hasil JVP kita lihat bahwa dia di atas normal sedikit. Benar kan? Nggak usah takut. Kan pengukurannya banyak. Habis ini JVP. Ini gitu. Ya. Jadi salah satu pengukuran untuk apakah ada gangguan jantung itu salah satunya adalah JVP. Tapi itu tidak berdiri sendiri. Makanya kenapa diajarkan JVP ketemunya sama CVP. Oke? Udah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke CVP, Central Venous Pressure. Lurus lagi. Oke, sekarang saya angkat ya. Mau nggak? Oke, nih bentarnya kalau lagi nol. Bu. Pengalasnya nggak ada itunya ya. Oke Pak, pasang pengalas dulu ya Pak ya. Oke, nah kalau untuk pasien yang ini CVP ya, lihat jadi ini udah terpasang dulu. Sebenarnya yang harus di apa yang critical care untuk kalian adalah ini ya, main di sininya ya. Oke. Nah jadi ini kan harusnya ke sini nih ke pasiennya. Kan pasiennya kan terpasang infus kan, mau diinfus beneran siang. Nggak apa-apa. Gini aja, ntar bulumu cabut semua. Kesakitan. Kan central venous. Oh, lagi kenapa? Bukan, Hah? agak kaku gitu Mai. Yang mana? Oh, nggak bisa ke atas. Jadi kalau diangkat ke atas susah nggak? Ganti pasien. Bisa. Bisa itu. Udah
Mau dia pepan, dianya yang panik. Ini kan pura-puranya biasanya kan kita pasangnya di daerah leher ya. Kalau central venous pressure ya. Kalau aku pasang infus di lehermu kan lain lagi ceritanya toh. Buka. Ya. Gambar apa dia? Enggak, kadang-kadang anak-anak suka lucu-lucu ya kan. Begitu dibuka khas papis gitu. Ampun. Kurang. Soalnya mesti nunjukin itu nanti. Daripada suruh buka sama kaos-kaosnya ribet lagi. Sudah. Belum matching. Bisa aja sih Marija. Ya bagus. Angkat awal. Pasien ini biasanya kenapa kalian udah diajarkan CVP dengan JVP? Karena nantinya kalian disiapkan nanti ketemu saya lagi di keperawatan kritis itu masuknya dinas di ICU dan lain-lain, terus nanti di keperawatan gawat darurat dinasnya di IGD, ya kan? Jadi hal-hal yang kayak gini ketemunya banyakannya di ICU, ICCU dan PICU, NICU gitu-gitu ya. Cuma PICU NICU untuk anak-anak, jarang. ICU, ICCU lah, ya. Jadi ini harus dipaskan pada saat mau masang manometernya. Ini harus dipasang ya kan? Harus mencari titik nolnya. Cara mencari titik nolnya adalah ya kita cari di sela IGA keempat, ICS keempat, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Kalau misalnya yang ada mamenya agak repot, harus terbiasa. Jadi tarik agak deket ke sternum aja, karena mame kan kalau tiduran agak ke ambiar ke samping, ya. Kalau udah nenek-nenek lempar aja ke atas. Kenceng amat kalau ketawa. Ya, jadi ICS keempat ya. 1, 2, 3, 4. Kalian latihan sendirilah. Temennya agak kurus-kurus, coba dijadikan hewan percobaan ya kan. Jadi enak gitu loh, sela ICS-nya kelihatan ya kan. Kalau gemuk-gemuk repot gitu. Ya siapalah di rumahmu, adekmu ke, kakakmu ke, ya kan, ibumu suruh tidur. Dan udah kita dapat sela ICS keempat ya. Kemudian ya kita tarik nanti di tengah mid axilla, berarti sekitar sini ya. Pasiennya tangannya kita minta Pak, tangannya ke atas ini ya Pak ya. Sakit juga nggak bisa. Kenapa tangan pada error semua ya? Baru kita bisa pasang manometer dengan manubrimnya ke titik 0. Ya, saya kiraan ya titik 0. Oke, udah dapat. Berarti memang segini ukurannya. Tingginya ini nih, ini. Ya. Oke, begitu terus ya. Oke. Nah, setelah itu kita, ini pasien kan ceritanya dia tadinya terpasang infus yang lain dong. Kita ganti dulu dengan NaCl. Ya. Jadi kita ini misalnya infus dia di sini, kita buka, kita ganti dengan NaCl dulu. Ya. Terus kita sekarang, jadi nanti kalian kalau untuk CVP, kalau JVP kritikalnya menentukan titik, ya, yang vena jugularisnya, kemudian titik angulus sterninya, itu kritikalnya. Kalau ini main di sininya, ya. Jadi kalau kalian lihat three-way ini ada panah-panahnya. Kalau panahnya itu mengarah ke yang memang ada sambungan ini selang ya, berarti ke situlah mengalirnya. Berarti kalau kayak begini, mana yang tidak mengalir dia? Yang ini kan, karena dia tidak ada ketemu dengan selang gitu aja. Jadi kritikalnya di sini yang sering salah. Sekarang saya ingin mengalirkan yang dari infusan ke, harus mengisi ya. Ini harus diisi nih ya, yang di manometer ini
ini yang bagus soalnya, dan ini yang akan kalian sering ketemu di ruangan gitu, dibandingkan yang tadi ya, anggap lagi di dalam situ lah ya. Oke, berarti kalau dari infusan, mana infusan? Berarti ini kan infusan kan? Iya. Manometer mana? Ini kan? Karena saya mau alirin, berarti udah bener belum? Udah. Yang ini ke pasien kan? Iya. Nah, berarti udah betul begini? Udah betul belum? Ini yang manometer. Ini yang infus. Bener? Kan saya mau ngisi ini kan? Jadi sudah bener ya? Nah, kita isi. Ini penuh banget ini, Cin. Aduh. Penuhan sih. Nggak akan bisa ngalir kalau penuh begitu. Diminum. Sehat ini. Air garam ini. Kalau aus kan daripada beli Pokari. Daripada beli Pokari dikasih gratis nggak mau dia. My bestie ada di situ ya. Oke ya, jadi kita isi ya. Udah bener kan ini tadi kan? Ya. Naik belum ya? Naik ya dia ya, berarti ya. Ini nggak ngalir ini. Belum. Ini harus di dulu nih. Belum. Kan dicek mana yang macet kalau begini. Sabar Pak, gituin tangan terus Pak. Sudah merah. Ntar kalian nggak akan heran kalau di ICU pasiennya pakai triway sampai 4. Tinggal kalian yang bingung, mau ngintip gimana coba. Ya, apa-apa, itu mainan kita nanti. Ya, ngapot ke YouTube lama dan Oh naik tuh ada udara. udaranya nih dia nih. Gini nggak ada di buku kayak begini mah. Based on experience aja yang begini-begini mah nggak ada di buku. Ada aja giliran saya ngajar macet loh. Ini hanya duduk di Mana dia tidak ngalir. Stop dulu Pak. ya. Yang sama. Betul kan? Betul. Nah, kasih cuma setengah aja. Udah nggak ada udara nih kayaknya. Udah naik ya? Mana? Oh naik dia. Naik. Oke kita cek ya. Oke, kita isi ya, paling maksimal biasa kita isi sampai 20 aja udah cukup. Tapi ada juga yang kalau mau pasti ya udah sampai 33 lah gitu kan, kayak batas maksimum. Nah sekarang kita cara ngukurnya berarti dari sini ke mana? Kan kita mengukur jantung siapa?
Pasien kan? Berarti sekarang triway-nya kita putar dari sini ke pasien. Oke, mana si pasien? Ini kan? Oke, terus ini pasien. Mana itu? Ini kan? Ya. Diam aja, diam pasien. Berarti begini kan? Ya enggak? Ya, jadi untuk si infusan kita matiin, betul? Kalau yang nggak ada, kalau nggak ada arahnya, berarti ditutup. Nah, jadi dia turunnya bentuknya undulasi, gitu loh. Bukan reret airnya gitu, enggak, tapi dia undulasi karena ikut nafas, ya. Jadi kok ini. Nah, kita kan udah putar, ya kan, otomatis dia harusnya turun. Ya, jadi harusnya undulasi di sini. Tung sampai terus akhirnya dia akan diam di satu titik. Ya kan? Yang penting kalian main ininya bener aja. Nggak salah ya. Dia berhenti satu titik, misalnya titiknya 9. QQ 9. Ya. Berarti hasilnya normal apa enggak? Di atas normal sedikit. Jangan ukuran JVP, CVP. Normal apa enggak? Normal, karena kita pakainya sih bukan, kan ada 2 rumus, yang satu Kelly, yang satu kita pakainya. Yang pakai Kelly ada orang Europe, kita lirikannya ke Amerika, ya. Jadi begitu caranya. Jadi critical care kalau CVP yang pasti mainnya di sini harus benar, sama titik nolnya. Artinya tingginya ini, ya, manometer ini tergantung dari kalian tentukan dulu titik nolnya. Kan ini yang ada titik nol. Berarti kayak tadi, kenapa saya set dulu kan di sini tadi nih. Mana ada titik nol sini? Siapa yang ada di sini? Nggak ada orang. Badannya. Ya malu halus ya. Ya jadi gitu ya. Jadi kita turunkan sesuai dengan titik nol. Jadi 2 critical care-nya. Tentuan titik nol dengan Triway. main di triway. Oke? Nggak susah, latihan lebih banyak. Oke, sekarang kita tutup supaya dia nggak keluar terus airnya. Masih nggak ngerti cara nutup triway itu. Ya. Ngerti nggak? Kalau nggak salah kalau nggak ada tunjukannya tutup gitu loh arahnya. Oke. Nanti. Sekarang pasang infus siapa? Sudah diajarkan kan? Sekarang saya hanya mengajarkan teknik penggantian prinsip transfusinya. Harusnya infus dengan transfusi, kenapa jadi lari ke sana? Stop.